Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, di antara kita. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami mau terlebih dahulu diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
kami boleh dimampukan oleh Roh Kudus sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dari ujung rambut hingga ujung kaki hamba-Mu, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu semua berasal daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini tema kita yaitu maksud Injil dicatat, yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 dan 31. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kata Injil berasal dari bahasa Yunani yaitu Evangelion yang artinya kabar baik yang kita percayai sebagai firman Allah yang dikabarkan kepada seluruh umat manusia. Tentunya setiap orang menginginkan kabar baik untuk didengar. Dalam setiap kehidupan kita, setiap harinya kita menginginkan mendengarkan kabar-kabar yang baik terjadi di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi maupun kehidupan yang ada di dunia ini. Kita perlu mendengarkan atau yang harus kita dengarkan adalah kabar baik. Nah, ini adalah kabar baik, kabar sukacita yang telah kita dengarkan setiap harinya di dalam setiap kehidupan kita, di mana kita mendengarkan kabar baik mengenai kebenaran firman Tuhan yang akan memperbaharui setiap kehidupan kita, yang membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh kepada Yesus Kristus, mengarah kepada Yesus Kristus. Nah, maksud dari Injil dicatat adalah untuk menampilkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya anak Allah dan untuk menunjukkan hubungannya dengan Bapa. Kita percaya bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai Tritunggal ketiga yang esa di dalam setiap kehidupan kita. Kita mempercayai itu dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, maksud dari Injil dicatat adalah untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Yesus diutus oleh Bapa ke dalam dunia supaya dunia melalui Yesus dapat selamat. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kita telah sering sekali mendengarkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa Yesus diutus sebagai juru selamat manusia. Kita telah jatuh ke dalam dosa, bahkan kita sendiri tidak dapat menyelamatkan kita dari dosa kita. Karena kasih Bapa yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita, memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita memperoleh kehidupan yang baru, kita beroleh selamat. Kita boleh diperdamaikan kembali kepada Bapa kita, dan kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa kita. Bagaimana Yesus dengan Bapa, kita diperbolehkan kembali untuk melakukan itu. Dan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, manusia diselamatkan dari hukuman yang kekal. Nah, ini yang tadi saya katakan, bahwa seharusnya kita, manusia berdosa, telah jatuh ke dalam dosa yang kekal. Hukuman dari dosa adalah maut. Tetapi pengorbanan Yesus menyelamatkan kita dari maut, dari hukuman yang kekal. Yang ketiga yaitu untuk menunjukkan bahwa di dalam Yesus Allah dinyatakan. Nah, melalui Yesus Kristus kita dapat diperdamaikan dengan Bapa kita yang ada di sorga, yaitu Allah. Dengan Yesus, melalui Yesus Kristus, menunjukkan bahwa di dalam Yesus itu sendiri Allah dinyatakan dan dipermuliakan. Dan yang keempat adalah untuk memberikan interpretasi ilahi mengenai Yesus Kristus berkenaan dengan kelahiran dan kemanusiaannya yang mana menambahkan ketidakbenaran ajaran sesat.
Nah, membuktikan ketidakbenaran ajaran sesat. Nah, di sini kita bisa belajar dengan lahirnya Yesus Kristus ke dunia ini, Yesus membawa begitu banyak perubahan, Yesus begitu banyak membawa sesuatu hal yang luar biasa di dalam dunia ini. Kabar baik telah kita dengarkan bahwa kita telah diselamatkan, bahwa kita tidak lagi terikat di dalam dosa, dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus membuktikan ketidakbenaran ajaran-ajaran sesat yang ada pada saat itu. Nah, pesan yang dapat kita ambil adalah bahwa satu-satunya jalan menghampiri Bapa adalah melalui anak yang dikasihinya. Kita dapat baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 6. Kita mengetahui bahwa tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kalau kita ingin sampai kepada Bapa, kita harus percaya terlebih dahulu kepada Yesus Kristus sebagai jalan satu-satunya menuju Bapa. Itu sebabnya Yesus adalah satu-satunya cara untuk menghampiri Bapa yang ada di sorga. Pesan yang kedua yaitu tidak ada kehidupan kekal di luar dari anak. Kita tahu bahwa orang yang tidak hidup dan tidak memberikan dirinya kepada Tuhan, tidak percaya, atau orang yang tidak tinggal di dalam pokok anggur tersebut, mereka tidak akan mengalami yang namanya kehidupan yang kekal. Mereka akan dibuang, dicampakkan ke dalam perapian. Pesan yang ketiga yaitu mereka yang percaya masuk dalam hubungan Bapa dan anak dengan Allah. Nah, ketika kita percaya, maka kita akan termasuk dalam keluarga kerajaan sorga. Kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan Bapa, dengan anak, dan kepada Roh Kudus. Bahkan kita menjadi suatu keluarga yang besar di dalam kerajaan sorga. Dan pesan yang kelima adalah iman membawa kehidupan, ketidakpercayaan membawa kematian atau maut. Lewat kita percaya kepada Yesus Kristus, setiap hari kita mendengarkan kabar baik. Iman kita akan timbul lewat pendengaran kita, lewat pembacaan kita terhadap kebenaran firman Tuhan, yang akan membuat kita semakin hari semakin bertumbuh. Bahkan ketika kita mengalami situasi yang sulit, menghadapi hal-hal yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita, iman itu akan membangkitkan semangat kita. Iman itu yang akan menghidupkan kita kembali. Akan tetapi, begitu juga dengan sebaliknya, ketidakpercayaan kita kepada kebenaran firman Tuhan akan membawa kita kepada kematian atau kepada maut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi semua yang tercantum di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Dicatat supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kita percaya oleh iman kita di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita memperoleh hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, yang menjadi renungan kita pada saat pagi hari ini adalah semua Injil yang telah dicatat dengan sangat baik. Dan kita boleh mendengarkan kabar baik itu lewat pembacaan kita, lewat Alkitab ini, kebenaran firman Tuhan. Semuanya itu akan sia-sia kalau kita mengabaikannya begitu saja. Kita tidak mau mendengarkan, kita tidak mau membaca, kita tidak mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya itu akan menjadi sia-sia, bahkan kita akan seperti orang yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Kita harus menerima pesan tersebut di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana layaknya kabar baik, kita harus terima itu. Dan kita harus bersukacita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita harus merenungkannya siang dan malam sebagai makanan rohani kita yang akan membangkitkan kembali semangat kita. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Kebenaran firman Tuhan mengatakan ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita akan tumbuh seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya. Begitulah ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita mendengarkan kabar baik itu dan menerima kabar baik itu dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu, setiap hari, setiap pagi kita mendengarkan kabar baik. Mari kita renungkan, mari kita lakukan dalam setiap kehidupan kita.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami boleh mengerti bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk memberikan kabar baik. Engkau menyelamatkan setiap kehidupan kami, membebaskan kami dari kutukan dosa, sehingga kami boleh diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Kami boleh memanggil Bapa, bahkan kami boleh Tuhan Yesus menjadi anak-anak dan keluarga kerajaan sorga. Terima kasih buat setiap kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan melakukan setiap aktivitas kami, kemanapun kami pergi dan berada. Kami percaya kuasa Roh Kudus selalu ada dalam setiap kehidupan kami, memegang tangan kami, sehingga kami boleh berjalan terus dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus